Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 27 Rabiul Awal 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2014. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beserta syarah-syarahnya. Kita masih berada di kitab Da'awat, kitab tentang doa-doa. Berada di bab fadlid doa, bab keutamaan doa. Yang terakhir kita sampai hadis berapa? 1480. Ya kan? Sekarang kita lanjutkan hadis yang setelahnya. Terakhir itu kita membahas hadis yang berisi perlindungan kepada Allah dari beberapa hal, termasuk memohon kepada Allah ketakwaan dan tazkiyatun nufus agar jiwa kita dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk hadis yang setelahnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant zada ba'dur ruwa wa la haula wa la quwwata illa billah muttafaqun alaih. Ini doa berisi tentang permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa kita. Diriwayatkan, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, diriwayatkan melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu aku pasrah. Ya, pasrah kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika amantu, dan kepadamu ya Allah aku beriman. Aku beriman, yaitu aku mengimanimu dan mengimani semua yang wajib aku imani. Wa 'alaika tawakkaltu, dan kepadamu juga aku bertawakal. Tawakal. Ya, kita cukupkan dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang yang tawakal oleh Allah diberikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah memberikan kepadanya kecukupan. Tawakal ini urusan hati.
badannya berusaha maksimal 100%, hatinya pasrah kepada Allah 100%. Itu namanya tawakal yang benar. Jadi bukan tanpa usaha kemudian pasrah. Itu namanya bukan tawakal, itu namanya sembrono, ya, teledor namanya. Dan itu dilarang. Karena dulu pada masa Rasulullah SAW ada rombongan jamaah haji dari Yaman. Rombongan jamaah haji dari Yaman berangkat haji tidak membawa bekal. Kalau ditanya, katanya tawakal. Tapi ternyata setelah sampai di Mekah mereka minta-minta kepada orang. Nah, kemudian turun firman Allah, wa tazawwadu. Kamu kalau haji bawa bekal. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Di samping kamu bawa bekal, jangan lupa bekal terbaik adalah takwa. Kemudian wa ilaika ainabtu, dan kepadamu aku kembali. Ya, kembali artinya kita kembalikan semua urusan kita kepada Allah. Kita kembali dalam semua permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika khasamtu. Wa bika khasamtu. Dengan kemampuan yang kau berikan kepada hamba ya Allah, maka hamba berusaha untuk menegakkan argumentasi. Ya, menegakkan argumentasi. Jadi dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah, dengan kekuasaan yang diberikan Allah kepada kita, kita bisa berargumentasi dengan musuh. Kita bisa membantah ya, syubhat-syubhat yang diarahkan oleh siapapun kepada kita. Wabika kosongtu. Jadi kita ini berdebat, berdialog, menegakkan hujjah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan kemenangan. Hanya saja debat itu ada dua. Ada debat yang terpuji, ada debat yang tercela. Debat yang terpuji adalah debat tujuannya mencari kebenaran. Debat dengan akhlak. Mencari kebenaran, setelah sampai kepada kebenaran, selesai debatnya, tunduk, sami'na wa ata'na. Adapun debat yang tercela adalah masing-masing berusaha ingin menang. Jadi tujuannya bukan mencari kebenaran, tujuannya adalah ingin saling menang-menangan. Ini debat yang tidak ada faedah sama sekali, tinggalkan. Ini hanya membuat hati kita keras, hanya membuat semakin runcing permusuhan. Percuma, tidak ada faedahnya, yang kemudian dikenal dengan debat usir. Ya. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu ya Allah hamba berhukum. Artinya berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, berhukum dengan wahyu Allah. Nah, ini penting juga. Ada masalah apapun kita harus kembali kepada wahyu. Jangan lupa Al-Quran itu adalah merupakan penyeimbang. Pikiran siapapun, pendapat siapapun ditimbang dengan Al-Quran atau juga dengan As-Sunnah, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu. Karena kalau kita pakai pendapat orang, akal orang tersesat kita. Karena pendapat orang, akal orang itu belum final. Bahkan tidak sedikit ya kecampuran hawa nafsu dan kepentingan. Rata-rata seperti itu. Al-Quran dan As-Sunnah wahyu Allah sudah final. Masalah apapun kembali kepada Allah. Pemutus perkaranya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya tawasul. Setelah tawasul kepada Allah seperti itu, sekarang minta ampun. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Sudah pernah kita bahas ini ya. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah yang sudah hamba lakukan
atau yang masih tertunda belum hamba lakukan, yang hamba sembunyikan dan yang hamba lakukan secara terang-terangan. Dosaku yang lalu dan yang akan datang, ampuni semua ya Allah. Yang tampak, yang tidak tampak, ampuni semuanya ya Allah Subhanahu wa taala. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau yang memajukan dan engkau juga yang memundurkan. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ant, tidak ada Tuhan yang hak kecuali engkau. Zada ba'dur ruwa, ada tambahan dari sebagian perawi. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya, tidak pula ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah haula wala quwata illa billah, ini kata-kata yang luar biasa. Kelihatan sepele kan? Padahal kalau kita ucapkan dengan yakin itu luar biasa. Ada seorang pilot bercerita ketika itu pesawatnya hampir saja kecelakaan. Entah masuk ke dalam awan yang tebal atau bagaimana, pokok sudah hampir celaka. Apalagi saat itu ada badai besar, sehingga nggak kelihatan lagi. Padahal waktu itu hendak landing, terpaksa dilandingkan dari bandara terdekat. Subhanallah, nggak kelihatan apa-apa. Lalu pilot ini sudah pasrah hanya kepada Allah. Dalam kondisi yang sulit begitu, langsung ingat Allah, langsung sadar, dan dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, langsung pilot ini kelihatan ya landasan untuk landing pesawatnya. Wah, itu kelihatan. Ayo kita turun sekarang juga. Sementara pilot bilang, enggak kelihatan, belum kelihatan. Kelihatan, saya kelihatan. Kata pilot, enggak kelihatan. Udahlah, terus saja jalan. Akhirnya pilot pesawatnya bisa landing walaupun dengan dengan goncangan yang luar biasa karena kena angin yang keras. Bahkan mobil-mobil itu terbang semua masuk ke laut kena angin. Ini subhanallah, pesawat bisa mendarat dengan selamat walaupun dengan goncangan yang keras. Karena apa? Dia pasrah kepada Allah. Dia berzikir membaca la haula wala quwwata illa billah. Ini zikir kelihatan biasa, tapi kalau keluar dari hati yang terdalam, ini zikir yang luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, hamba tidak punya daya upaya, tidak punya apapun, ya, hamba tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan ya Allah. Hamba pasrah total kepada ya Allah. Ya, subhanallah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Kemudian berikutnya lagi hadis yang setelahnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bi haula'il kalimat. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa min syarril ghina wal faqr. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa hadha lafdhu Abi Dawud. Dari Ibunda Aisyah, semoga Allah meridainya. Ibunda Aisyah Ummul Mukminin As-Siddiqah bintus Siddiq, perempuan yang jujur, anak seorang laki-laki yang jujur, perempuan yang imannya sangat tinggi, anak seorang laki-laki yang imannya sangat tinggi di atas rata-rata. Ibunda Aisyah, ibu kita. Kita nggak rela kalau ibu kita dicaci maki, apalagi dituduh berzina oleh siapapun. Ibunda Aisyah, istri Rasulullah SAW, adalah lebih daripada ibu kandung kita. Bagaimana mungkin kita bisa berdampingan dengan orang yang mencaci maki ibu kita, yang melecehkan, yang melaknat, yang mengkafirkan, yang menuduh ibu kita berzina? Kalau ada orang menuduh ibu antum zina, padahal enggak zina, melaknat ibu antum, gimana pendapat antum? Bisa enggak antum bersanding dengan orang itu? Tentu tidak bisa. Nah, ini Ibunda Aisyah Ummul Mukminin,
istri Rasulullah Muhammad SAW lebih daripada ibu kita. Kita nggak terima. Siapapun yang mencaci maki beliau kita nggak terima. Dari Bunda Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW beliau itu ada kalanya berdoa dengan kalimat-kalimat berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari fitnah api neraka. Ya, artinya dari semua fitnah yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau daripada musibah berupa masuk neraka. Wa adzabin nar. Hamba juga berlindung kepadamu ya Allah daripada azab neraka. Subhanallah. Neraka ini tempat yang sangat dahsyat. Apinya lebih panas dari api dunia yang paling panas. Berapa kali lipat? 70 kali lipat. Api dunia yang paling panas. Sehingga ada sebagian dari kalangan salafus saleh itu atau dari kalangan ulama itu kemana-mana membawa ya semacam korek api. Kalau ingin berbuat maksiat atau malas ibadah, korek api dinyalakan, tangannya diarahkan kepada api tersebut. Lalu dia merasakan sakit. Dan dia mengatakan, korek api saja saya tak tahan dengan sakitnya. Bagaimana pula dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salafus saleh rahimahumullah ta'ala ajma'in itu melihat apapun di dunia ini langsung ingat akhirat. Ada salah seorang salafus saleh melihat di pasar, di warung, ada orang jualan daging bakar. Daging dibakar. Dia menyaksikan itu, entah daging kambing atau apa. Dia melihat dan menangis. Lalu sang penjual menyangka orang ini kayaknya kepingin, gak punya uang. Lalu ditanya, wahai bapak, kenapa bapak nangis? Apa bapak ingin ini, gak punya uang? Saya kasih. Lalu kata salah seorang salafus saleh itu, tidak, saya bukan ingin itu. Tapi saya melihat ini, saya bayangkan di neraka nanti bagaimana. Ini kambing dibakar, dalam keadaan kambingnya mati. Ahli neraka dibakar hidup-hidup. Allahu Akbar, menangis. Ya, seperti itu. Demikian pula kalau melihat yang indah, melihat gunung, melihat taman, melihat kebun, melihat laut, melihat yang indah-indah, bayangannya adalah Allahu Akbar. Surga kayak apa ya? Surga seperti apa ya? Tentu surga lebih indah dari ini. Karena surga itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, "A'adadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Lebih indah dari semua itu. Kemudian berikutnya lagi, wa min syarril ghina wal faqr. Dan hamba juga berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan kaya dan keburukan fakir. Keburukan kaya dan keburukan fakir. Masing-masing ada keburukannya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kebaikan dan keburukan adalah ujian, cobaan. Kaya ujian, miskin juga ujian. Berlindung dari keburukan kaya. Di antara keburukan orang yang kaya itu adalah sombong. Biasanya dia cenderung sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang, atau ujub, bangga diri. Atau juga di antara keburukan kaya itu adalah tamak. Biasanya orang semakin kaya semakin tamak, rakus, menghalalkan segala cara, ambisius. Kemudian juga dia mengumpulkan harta dari arah mana saja, tidak peduli, halal haram masuk semuanya. Kemudian setelah itu dapat harta, dia pikir tidak mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang mesti dikeluarkan. Kewajiban kepada keluarganya, kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada agama tidak dikeluarkan.
Kemudian juga berlindung kepada Allah daripada keburukan miskin. Biasanya orang itu ketika susah, ketika miskin, marah-marah, nggak terima kepada Allah, ya, menuduh Allah itu nggak adil. Saya sudah gini, saya sudah gitu, Allah nggak adil. Mestinya saya dapat lebih dari ini. Kenapa pulang kok lebih dari saya kok kurang? Padahal saya begini. Nah, ini nggak benar. Ini berarti dia tidak menerima keputusannya Allah, tidak beriman kepada takdir Allah, bahwa Allah yang bagi semuanya. Atau juga di antara keburukan orang kaya tidak syukur. Di antara keburukan orang miskin adalah tidak sabar. Kaya syukur, dengan miskin sabar. Berat mana? Berat mana? Kaya syukur, miskin sabar. Berat mana? Berat kaya syukur. Berat. Kenapa? Karena orang kaya syukur itu dia itu ada pilihan, ya, dia itu ada pilihan. Dia bisa syukur, bisa enggak syukur. Sementara kalau orang miskin yang sabar, dia tidak ada pilihan. Artinya dia sabar enggak sabar ya miskin. Cuman kalau sabar dia untung, kalau enggak sabar dia tambah rugi lagi. Kaya syukur dengan miskin sabar itu beratan kaya syukur. Tapi kalau kita disuruh milih, insya Allah saya yakin semuanya milih. Antum milih mana? Jadi al-ghaniyyu asy-syakir atau al-faqiru as-sabir. Disuruh milih jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar. Milih mana antum? Semuanya pasti milih jadi orang kaya yang syukur, ya. Manusiawi sekali. Tapi yang jadi masalah setelah kaya, apakah kita benar-benar bisa syukur? Karena kaya syukur itu lebih berat daripada miskin yang sabar. Para sahabat Nabi mengatakan apa? Kunna mubtulina bid-dharra fasabarna wa butulina bis-sarra falam nasbir atau falam nashkur. Kami dulu diuji dengan susah, kami sabar, berhasil, sukses. Lalu kemudian kami diuji dengan senang, dengan kaya. Kami tidak sabar, yaitu kami tidak syukur. Subhanallah. Jadi seperti itu. Jadi karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu punya kitab yang secara khusus bahas orang syukur dan orang sabar yang berjudul Uddatus Sabirin wa Dzakiratus Syakirin. Kitab yang dari awal sampai akhir bahas tentang syukur dan sabar. Di antaranya di sana ada pembahasan lebih afdal mana orang kaya yang syukur dan orang miskin yang sabar. Masing-masing punya argumentasi. Ya, kesimpulannya sama-sama afdalnya. Cuma lebih berat memang orang kaya yang bersyukur. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah daripada keburukan kaya. Termasuk keburukan kaya pula adalah boros. Mentang-mentang kaya, banyak uang, boros. Betul apa enggak? Ya, subhanallah, luar biasa. Ya, di Timur Tengah sana itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelebihan harta luar biasa, termasuk di Dubai. Karena kaya raya, akhirnya itu kebanyakan duit dihambur-hamburkan uangnya. Kemarin waktu Natal membuat pohon Natal terbesar, termegah dan termewah serta termahal di dunia di Mall Dubai. Kemudian ketika malam tahun baru menyalakan kembang api, ya, kembang api yang luar biasa 10 menit terus-menerus intensif kembang api itu, yang biayanya itu, ya, kemarin sempat kami hitung biayanya itu, ya, saya dapat kiriman ya, biayanya sekian, saya hitung biayanya dengan teman-teman, ya, kurang lebih biayanya itu triliunan pokoknya, bukan miliar ya. Kalau 50 juta itu ecek-ecek, nggak ada apa-apanya. Jadi biayanya itu sekian triliun hanya untuk dibakar. Allah Akbar. Kenapa? Karena kebanyakan harta, boros. Orang kalau kebanyakan harta itu bingung. Akhirnya dia nggak ada perlu apa-apa ke pasar, jalan-jalan, beli ini, beli itu, padahal nggak ada
perlunya. Berapa banyak di rumah kita hal-hal yang kita beli ternyata enggak dipakai. Jujur aja, banyak barang-barang di rumah kita itu bahkan mungkin bisa 70% enggak terpakai. Cuma beli aja udah disimpan, ya, untuk memenuhi tempat saja karena selera untuk beli, karena merasa kebanyakan uang. Subhanallah. Demikian. Kemudian berikutnya lagi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasanun sahih, dan ini adalah redaksi daripada Abu Dawud rahimahullah taala. Selanjutnya hadis yang setelahnya, wa an Ziyad bin Ilaqah an ammihi wa huwa Qutbah ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala mengatakan hadis ini adalah sahih. Hadis ini penting, ya. Hadis ini termasuk hadis yang perlu kita baca setiap hari untuk memperbaiki akhlak kita. Hadis yang sangat penting. Dari Ziyad bin Ilaqah, bin Ilaqah. Dari pamannya, yaitu pamannya adalah Qutbah ibnu Malik, semoga Allah meridainya. Kalau seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kalanya berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu daripada kemungkaran-kemungkaran akhlak. Berlindung dari akhlak yang jelek, dari akhlak yang buruk, ya, akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Akhlak yang jelek dan buruk itu banyak macam-macamnya. Ukurannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana Islam ini adalah agama akhlak. Bahkan di antara sabda Rasulullah SAW adalah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq wa fi riwayat salihal akhlaq. Ada riwayat dengan innama, ada riwayat tanpa innama. Kalau dengan innama itu lil hafri, untuk pembatasan. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Seakan-akan hanya inilah misi besar Nabi Muhammad SAW, hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian juga beliau sudah dipuji oleh Allah, telah membuktikan omongannya. Allah langsung memuji, Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah Muhammad SAW mempunyai akhlak yang agung. Ibunda Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Al-Quran, tulisan-tulisan, ya. Beliau adalah praktek daripada Al-Quran itu. Karena itu, kalau ada orang menjelek-jelekan Nabi, mencaci maki Nabi, melecehkan Nabi, kita katakan saja, orang yang kamu maksud itu bukan Nabi Muhammad yang kami kenal. Karena ada orang menjelek-jelekan Nabi, ya, apalagi sekarang lagi ramai membuat karikatur Nabi. Nah, berarti mereka ini tidak kenal Nabi, belum kenal Nabi. Muhammad yang kamu kenal itu bukan Muhammad yang kami kenal. Muhammad yang kamu tahu beda dengan Muhammad yang kami tahu. Muhammad yang kami kenal, yang kami tahu bukan itu. Beliau adalah orang yang mulia, orang suci, orang terhormat, orang terbaik, khairul khalaiqi ajma'in, ya, yang terbaik di antara semua makhluk, Nabi Muhammad SAW.
Karena itu kita ini perlu belajar sirah Nabi Muhammad SAW supaya kenal beliau. Jadi di antara misi besar yang beliau bawa adalah akhlakul karimah. Karena itu kita perlu berlindung kepada Allah tiap hari. Jangan sampai kita mempunyai akhlak yang buruk. Ya, akhlak yang buruk macam-macam, banyak sekali. Ukurannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Wal a'mal, dan daripada amal-amal yang mungkar, amal-amal yang buruk. Ya, akhlak itu identik dengan dalam. Kalau amal identik dengan luar. Akhlak yang buruk, akhlak yang buruk itu ya amal yang buruk macam-macam, melakukan dosa-dosa besar dan yang lain-lainnya. Kemudian wal ahwa, berlindung daripada hawa nafsu. Hawa nafsu ini juga merupakan bahaya, karena berapa banyak orang yang menuhankan hawa nafsu. Berlindung dari hawa nafsu yang buruk, yang menjadikan seseorang punya keyakinan yang salah, yang menjadikan seseorang punya tujuan-tujuan yang salah, hawa nafsu. Kalau antum perhatikan, ya, di antara kelompok menyimpang yang sudah diprediksi oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij. Di antara kelompok menyimpang yang sudah diprediksi semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana saat itu ada seorang yang dikenal dengan panggilan Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Ketika Nabi Muhammad membagi, tentu beliau membagi dengan adil. Gak mungkin Nabi Muhammad gak adil. Beliau adalah manusia paling adil. Ternyata Dzul Khuwaisirah mengkritisi Nabi. Allahu Akbar. Dzul Khuwaisirah mengatakan, "Ya Muhammad, ittaqillaha wa'dil." Hai Muhammad, bertakwalah kau kepada Allah. Hendaklah kau berlaku adil. Wah, luar biasa. Nabi Muhammad dituduh dengan tuduhan seperti ini. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau saya nggak adil, siapa lagi yang bisa adil? Kalau kau tuduh aku nggak adil. Lalu beliau mengatakan, saya perlu min dhikri hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Wa fi riwayah la yujawizu taraqiyahum. Akan muncul dari golongan orang ini kaum yang membaca Al-Qur'an tapi tidak melebihi tenggorokannya. Artinya membaca Al-Quran tapi salah dalam memahami. Baca Al-Quran. Khawarij itu adalah kaum yang paling membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Khawarij, ahli ibadah Khawarij itu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim wa qira'atakum bi qira'atihim. Salatmu dengan salat mereka kalah, ngajimu dengan ngaji mereka kalah, puasamu dengan puasa mereka kalah. Tapi nggak diterima oleh Allah amalnya. Disebutkan orang-orang Khawarij itu hidup sangat sederhana, nggak mau mewah, anti kemewahan, pokoknya anti kenikmatan. Nggak boleh, harus susah. Sholat malam, tahajud luar biasa, kurang tidur, kurang makan, kurus-kurus, wajahnya pucat, matanya cekung, bahkan jidatnya itu keningnya itu penuh dengan luka karena banyak sujud. Rasulullah juga banyak sujud, cuma tidak gitu ya, wallahu a'lam. Kenapa? Itu mereka rajin ibadah terus. Tapi Rasulullah SAW mengatakan apa? Haulai kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Kenapa? Ahli ibadah padahal. Kenapa kok anjing neraka? Yang mana di antara sifat mereka, Rasulullah SAW mengatakan, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Usianya muda-muda, ya. Cara berpikirnya itu, mohon maaf, bodoh. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka sendiri yang dangkal. Khawarij memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali diperangi. Sayyidina Ali adalah makhluk terbaik pada saat itu, pada zamannya.
yang dipuji oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka juga mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang berbuat dosa besar dikafirkan. Khawarij. Nah, kenapa mereka kok sampai seperti ini? Ahli neraka, anjing-anjing neraka, ahli ibadah. Karena apa? Akidahnya yang salah. Nah, ini penting. Jangan melihat ibadahnya orang. Akidahnya benar enggak? Akidahnya kayak akidah Nabi atau enggak? Akidah ini penting. Yang dinilai nomor satu adalah akidah. Percuma ibadah jongkir balik, zikir model apapun, akidah enggak benar, masuk neraka. Ini bukan hanya Khawarij, kelompok manapun. Jangan melihat ibadahnya. Yang dilihat adalah akidahnya benar enggak. Ini pengibaratan ibadah yang luar biasa ibadahnya kaum Khawarij. Kayak gini aja ibadahnya anjing neraka. Karena apa? Akidahnya salah. Apalagi sudah ibadahnya enggak karu-karuan, akidahnya enggak karu-karuan juga. Ya tambah langsung jalan tol ke neraka. Lebih cepat dari Khawarij. Iya. Seperti itu. Akidah ini penting. Kenapa Rasulullah mengatakan Khawarij itu anjing-anjing neraka? Padahal mereka ibadah kan? Apa kira-kira rahasianya? Rahasianya adalah karena orang-orang Khawarij itu tidak pernah menyembah Allah. Orang-orang Khawarij dan kelompok manapun yang seperti orang-orang Khawarij itu tidak menyembah Allah. Yang disembah siapa? Yang disembah adalah hawa nafsunya. Jadi walaupun kelihatannya mereka sholat dan yang lain-lain, tapi sebenarnya yang mereka sembah adalah hawa nafsunya. Semuanya diukur dengan hawa nafsu, sesuai diamalkan, nggak sesuai ditolak. Sehingga ketika dia mengamalkan, bukan mengamalkan kebenaran, tapi mengamalkan yang cocok dengan hawa nafsunya. Ketika dia menolak adalah karena tidak cocok dengan hawa nafsunya. Nah, ini ittiba'ul hawa ini bahaya sekali. Ya, ittiba'ul hawa. Karena itu kita perlu selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita masuk dalam kategori ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Itu juga termasuk di antara pintu masuk setan yang besar, ittiba'ul hawa. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa ayat yang seperti itu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Jadi intinya adalah kita berlindung kepada Allah daripada hawa nafsu yang buruk. Jangan sampai ini menjadi Tuhan. Kita tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang lepas daripada hawa nafsu. Berapa banyak kelompok-kelompok dalam Islam yang mereka lebih mengedepankan al-hawa wal masalih, hawa nafsu dan kepentingan. Ya, ini bahaya sekali. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menyatakan haditsun hasan. Syekh Salim mengatakan hadits ini adalah hadits yang sahih. Jadi kita perlu untuk selalu mengoreksi diri kita tiap hari. Apakah saya sudah mengikuti Allah dan Rasulnya, ataukah saya masih mengikuti hawa nafsu? Ya, hawa nafsu, mengedepankan hawa nafsu. Kemudian berikutnya lagi, wa an Syakal bin Humaid radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah 'allimni du'aan. Qala qul Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa qala Syekh Salim haditsun sahihun. Ya. Yaitu dari sahabat Syakal
bin Humaid, semoga Allah meridainya, aku berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku doa. Ya. Jadi minta doa, ya Rasulullah, saya kepingin engkau ajarkan kepadaku redaksi doa. Saya minta redaksi. Karena kadang orang itu ingin diberikan redaksi. Ya, kita tidak apa-apa nyusun redaksi doa itu boleh. Dari Al-Quran boleh, dari hadis boleh, bukan dari Quran, bukan dari hadis juga boleh, untuk memudahkan redaksinya. Karena kadang orang itu bisa kita katakan yang banyak doa buat anak. Iya. Bagaimana cara doanya? Minta redaksi. Doanya sebenarnya mudah, di Al-Quran ada Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, dan yang lain-lainnya. Iya, saya sudah tahu itu semua, tapi saya kepingin yang mungkin ada perincian-perinciannya lagi. Boleh kita berikan. Seperti Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala, itu punya redaksi untuk mendoakan anaknya yang bernama Ali. Allahumma innaka ta'lam anni qad ijtahadtu fi ta'dibi waladi Ali falam astati'. Allahumma fa'tibhu li. Ya Allah, Kau tahu aku sudah berupaya mendidik anakku Ali, aku enggak mampu. Ya Allah, didiklah anakku untukku. Ya boleh. Seperti itu. Jadi enggak harus redaksi dari Quran dan Sunnah. Redaksi doa itu bebas. Kadang kita butuh redaksi untuk memudahkan baca, fokus. Ini sahabat ini minta redaksi doa dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah memberikan redaksi yang singkat namun padat. Dan ini diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Beliau oleh Allah diberi jawami'ul kalim, kata-kata singkat namun maknanya padat. Qul, kamu ucapkan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku. Keburukan pendengaran ini ada beberapa makna. Makna yang pertama, keburukan pendengaran dalam arti jangan sampai pendengaranku ini lemah. Ya, seperti tuli atau sakit pendengaran sehingga lemah. Itu yang pertama. Di antara maknanya pula keburukan dari pendengaranku adalah ya, mendengarkan yang jelek-jelek, yang dilarang untuk didengarkan. Kemudian di antara keburukan pendengaran ini adalah tidak mengambil pelajaran dari apa yang dia dengar. Itu keburukan daripada pendengaran. Termasuk keburukan dari pendengaran pula adalah tidak mau dengar pengajian, tidak mau dengar ayat-ayat Allah. Ya. Kemudian wa min syarri basari, dan hamba juga berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan penglihatan. Keburukan penglihatan, memandang yang haram untuk dipandang. Ini termasuk musibah zaman sekarang. Maksiat mata adalah termasuk musibah zaman sekarang yang luar biasa. Dengan mudah kita bisa ya, melihat apapun, apalagi dengan adanya internet dan yang lain-lainnya. Yang mana semua kerusakan itu bersumber dari mata. Kalau mata kita sudah rusak, memandang yang haram dan yang lainnya, otomatis hati kita menjadi rusak, otak menjadi rusak, yang buruk-buruk masuk ke sana, yang baik-baik masuk nggak bisa. Ya, keburukan mata, penglihatan. Termasuk keburukan penglihatan juga adalah matanya itu sakit, kabur dan yang lain-lainnya. Atau juga termasuk keburukan mata, dia tidak bisa mengambil pelajaran dari yang dia lihat. Karena semua ini adalah pelajaran. Kemudian wa min syarri lisani, berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan lisanku. Keburukan lisan, mungkin lisannya sakit, tidak bisa ngomong dengan fasih. Atau juga keburukan lisan pula adalah dia berbicara yang tidak ada gunanya, yang mana banyak orang masuk neraka gara-gara lisan. Rasulullah SAW mengatakan, wahal yukibbun nar, atau yakubun nas finnar ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tiadalah menelungkupkan batang hidung manusia ke dalam api neraka melainkan hasil ulang lidahnya. Berapa banyak orang masuk neraka gara-gara lidah. Dia beramal tapi amalnya dibuang-buang ke sana kemari.
ketika dia melakukan ghibah. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Ya, berlindung dari keburukan lisan. Lisan ini luar biasa, bohong lisan. Bahkan iman dan kafir pun dari lisan. Orang kafir mengucapkan 2 kalimat syahadat, iman. Orang beriman mencaci maki Nabi, kafir, lisan. Allahu Akbar. Lidah tidak bertulang. Kemudian wa min syarri qalbi, dan berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan, dari keburukan hatiku, keburukan hati. Itu di antara keburukan hati, dia menyibukkan hatinya dengan selain zikrullah. Yang ada di hatinya itu hal-hal yang membuat dia lalai. Kemudian wa min syarri maniyyi, dan berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan maniku. Keburukan maniyyi. Bukan min syarri minni itu ya, tapi wa min syarri maniyyi, dari keburukan maniku. Artinya jangan sampai melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual atau semua yang mengantarkan kepada penyimpangan seksual. Ya, berzina, apalagi sekarang sudah lebih banyak lagi, ya, berzina, homoseksual, kemudian lesbian. Ada lagi orang yang dengan laki bisa, dengan perempuan bisa, dan yang lain-lainnya. Keburukan mani, yang mana sekarang ini zina seakan-akan sesuatu yang biasa. Saking biasanya zina seakan-akan tidak berdosa. Ibadah ya ibadah, sholat ya sholat, ngaji ya ngaji, pengajian ya pengajian, tapi zina jalan terus. Seakan-akan sudah biasa, karena sudah terlalu sering melakukan. Ini bahaya. Ini hatinya mati, dia tidak merasakan. Karena kalau orang itu hatinya hidup, berbuat dosa sedikit saja, itu kerasa, nggak enak. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi menyatakan hasan. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala mengatakan hadis ini adalah sanadnya sahih. Kemudian masih di antara doa-doa Nabi Muhammad SAW pula, yang berikutnya lagi adalah wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqul, dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kalanya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayil asqam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya berdoa, ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu daripada baros. Baros itu penyakit belang. Ya, baros adalah penyakit belang. Ini merupakan penyakit yang tidak ada obatnya. Wal junun, dan daripada gila, hilang akal, ya, yang menjadikan seseorang menjadi, ya, dihinakan oleh orang lain. Wal judam, dan berlindung kepadamu juga ya Allah dari penyakit judam. Judam itu yang anggota tubuhnya itu lepas-lepas itu loh. Lepra atau kusta, sama aja itu. Ya, jadi yang anggota tubuhnya itu lepas-lepas, ya, jarinya lepas, subhanallah. Wasayil asqam, dan daripada penyakit-penyakit yang buruk. Penyakit yang buruk berlindung. Seperti apa? Macam-macam. Apalagi zaman sekarang, seperti stroke, seperti buta, dan yang lain-lainnya. Ini doa yang sangat indah dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, di sini kan banyak doa kan. Sebenarnya kalau kita baca doa yang ada di Riyadhus Shalihin itu sudah lebih dari cukup. Itu permohonan kepada Allah, permohonan yang lengkap semuanya, dunia akhirat dapat semuanya. Ya. Dan insya Allah masing-masing kita selalu di rumahnya mempunyai kitab Riyadhus Shalihin.
Itu Imam Nawawi oleh Allah dikabulkan kitab-kitabnya di seluruh dunia. Antum ke bagian manapun dari dunia, pasti di sana ada kitabnya Imam An-Nawawi. Minimal di sana ada kitab Arba'in Nawawi yang berisi 42 hadis tentang inti ajaran Islam. Kemudian ditambah lagi dengan kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan kitab-kitab beliau yang lain, banyak sekali. Di antaranya kitab fikih madzhab Syafi'i, kitab beliau banyak. Kemudian juga kitab-kitab adab, di antaranya Bustanul Arifin dan yang lain-lainnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sampai meninggal dunia belum sempat nikah. Tidak sempat nikah. Tapi kalau cerita nikah dan cerita rumah tangga, Allahu Akbar, yang nikah kalah. Dan memang ada beberapa ulama seperti beliau tidak sempat nikah. Tapi kalau cerita nikah, pakarnya. Entah mungkin tidak ada waktu, tidak sempat atau apa, wallahu a'lam. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sampai wafat belum sempat nikah. Tapi kalau cerita nikah luar biasa, cerita rumah tangga luar biasa. Demikian. Saya kira itu dulu aja. Masih ada nanti dilanjutkan dengan yang lainnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, boleh melalui SMS di nomor saya 0816 429 6227. Supaya ada tanya jawabnya. Ini HP saya ini sering apa namanya? Orang kirim SMS itu ya. Kirim hari ini maksudnya itu besok. Atau orang telepon nggak bisa masuk. Sehingga sering orang bilang HP-nya tuh kok mati terus. Mati terus, enggak, hidup terus. Tapi nggak tahu orang telepon selalu tidak masuk. Wallahu a'lam. Jadi kalau seandainya ada yang mungkin pertanyaan masuk, ya tidak terjawab, itu mungkin maksudnya setelah kajian selesai. Ya, karena saya sering seperti itu. Jadi setelah kajian selesai atau sore nanti banyak yang maksudnya jamnya tadi pagi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian juga mumpung ada kesempatan menjelaskan, itu banyak orang yang tanya kepada saya melalui SMS atau melalui WhatsApp atau melalui inbox di Facebook atau juga melalui email dan yang lain-lainnya. Dan saya tidak pernah menjawab. Mohon dimaafkan. Mungkin jengkel. Bahkan mungkin ada orang itu tanya berkali-kali nggak pernah dijawab. Kadang jengkel. Mohon dimaafkan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Karena dulu itu saya kalau ada orang tanya selalu saya jawab. Walaupun SMS saya jawab. Nah ternyata tambah hari yang tanya tambah banyak. Sampai pernah satu hari itu 100 SMS. Nah ini kalau jawab terus, ya habis waktunya, habis pikirannya, ya bahkan tangannya juga bisa ngapal. Terus SMS terus, ya termasuk juga pulsanya juga habis. Jadi mohon dimaafkan, memang kami tidak menjawab melalui SMS, inbox dan yang lain-lainnya. Karena tadi itu, kalau dilayani semakin hari semakin banyak dan kami tidak mampu seperti itu, berat kalau harus jawab. Jadi bukan berarti saya meremehkan, bukan berarti saya menghargai, tapi itulah memang kemampuan kami tidak mampu menjawab seperti itu. Kesempatan tanya jawab adalah jadi kajian ini, mumpung ketemu, monggo silakan ditanyakan. Sekarang masih ada waktu sekitar 5 menit, ya, sambil menunggu SMS masuk atau mungkin lagi hang ini saya kira. Karena biasanya SMS sudah banyak yang masuk. Saya khawatir nomor saya lagi, ya seperti itu. Saya mau ganti nomor itu hemat, karena ini nomor lama, ada 10 tahun lebih nomor ini, tidak pernah ganti. Wallahu a'lam. Kira-kira dari apa? Ada yang ngerti nggak? Sudah saya ganti berkali-kali dengan dengan yang baru. Nomornya tetap cuma kartunya yang baru, supaya lebih seger gitu ya.
Saya nggak tutup juga. Dari apanya kira-kira seperti itu? HP-nya juga baru. iPhone loh ya. iPhone 5. Apa dari HP-nya? Apanya? Nah, kalau sinyal saya kira di mana-mana seperti itu. Saya mau di rumah, mau di tempat di mana, seperti itu. Orang telepon tidak pernah masuk. Nadanya seperti nada sibuk. Nah, seperti itu. Dari apanya? Memorinya. Enggak juga, enggak. Insya Allah kalau itu enggak, insya Allah bukan ya. Apakah memang perlu ganti nomor? Kalau ganti nomor berarti yang punya nomor saya selama ini ganti semuanya. Iya. Ini ada pertanyaan di luar materi. Tidak apa-apa saya jawab satu ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya orangnya kasar, keras, dan tidak mau ngalah meskipun dia salah. Padahal dia juga paham agama. Kadang dia mengancam menceraikan saya. Doa apa yang tepat saya panjatkan, Ustaz? Doa berpisah dengan dia atau doa agar saya diberi kesabaran? Ya. Pertama-tama kita menyadari ini adalah namanya musibah. Ini namanya musibah. Siapa mau menikah dengan orang tidak baik? Tentu nggak ada orang mau. Pihak laki-laki inginnya dapat perempuan yang baik. Pihak perempuan pun inginnya dapat laki-laki yang baik. Inginnya gitu. Tapi setelah terjadi pernikahan, apa yang diinginkan tidak terbukti. Ternyata suaminya nggak baik, atau ternyata istrinya tidak baik. Terus bagaimana solusinya? Solusinya kalau tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i yang fatal, kesalahannya nggak fatal, dan masih mampu untuk sabar, maka lebih baik adalah sabar. Ya. Jadi kalau bukan pelanggaran syar'i yang fatal seperti meninggalkan sholat, itu kan fatal. Bahkan salafus saleh dulu sahabat ijma dia hukumnya adalah kafir, pendapat yang rajih. Atau juga pengkhianatan, berselingkuh, itu sudah kesalahan yang luar biasa. Khianat itu berat. Orang mau maafkan monggo, tapi kayaknya sulit untuk dimaafkan. Selingkuh itu ya. Tapi kalau masalah seperti ini, keras, kasar dan semisalnya, kalau memang si istri mampu sabar, sabar saja. Apalagi sudah punya anak. Karena kalau cerai itu akibatnya juga kepada anak. Kalau bisa sabar, sabar saja. Sambil doa terus kepada Allah. Batu saja yang keras, kena air bisa lubang. Masa suami nggak bisa berubah? Doa kepada Allah, jangan putus asa. Doa, bangun malam, nangis di hadapan Allah, bersimpuh, sujud. Ya. Redaksi doanya itu bebas. Kalau mau pakai Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu azwaj itu umum, bisa suami, bisa istri artinya. Supaya istri atau suami dan anak-anak dijadikan permata hati. Artinya supaya mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul yang menyenangkan kemudian. Atau boleh juga doa dengan redaksi kita. Kalau kita merasa lebih khusyuk, sujud, baca doanya sujud, lalu baca ya Allah, berilah hidayah suamiku ya Allah, sadarkan suamiku ya Allah, ngadu kepada Allah dengan bahasa hati yang terdalam. Seperti itu. Kemudian juga perlu sang istri ini yang baik kepada suaminya. Yang baik, bahkan usahakan sang istri ini memberikan pelayanan kepada suami dengan pelayanan yang paling indah, yang paling bagus, yang paling istimewa yang dia mampu. Ini di antara cara untuk mengambil hatinya suami. Karena suami ketika merasa sudah dilayani oleh istrinya dengan pelayanan yang luar biasa, maka suami ini akan sayang, akan eman kepada istrinya. Sehingga dia pun akan berat kalau istrinya ini lepas. Sehingga dia pun nanti akan menerima apa keinginannya istri.
Tapi kalau istri juga sifatnya itu ditanggapi dengan sinis, ditanggapi dengan sama-sama marahnya, ya percuma, nggak akan ada jalan keluar. Ini suami jadi api sekarang, maka istri menjadi air dipadamkan. Jangan suami jadi api, istri jadi api, ya tambah terbakar, hangus semuanya, bubar rumah tangga, cerai, naudzubillah. Jadi selama kalau bisa ditolerir, ya bukan kesalahan yang fatal, masih bisa sabar, sabar. Ini berlaku untuk suami dan istri. Kecuali kalau sudah mentok. Jadi cerai itu adalah solusi yang paling akhir, jalan keluar terakhir. Itu adalah cerai. Sudah seperti itu. Jadi begitu. Ya inilah kehidupan dunia, nggak ada yang sempurna. Semakin kita mencari yang sempurna, semakin kita kehilangan segala-galanya. Coba perhatikan, antum yang yakin ya, yang yakin jangan ragu-ragu. Ketika kita merasa ada satu kekurangan yang ada pada kita atau ada pada suami atau istri kita, yakinlah di sana juga ada kelebihan. Allah itu adil. Coba dicari, Allah beri kelebihan di mana ya? Misalnya ini kasusnya istri, suaminya kayak gini. Maka istri coba yang pandai-pandai untuk menyingkap. Allah memberikan kepada saya bahagia di tempat mana ya? Di sini saya nggak bahagia, pasti ada bahagia di tempat lain. Cari. Mungkin bahagia dari anaknya menyenangkan. Ini gantinya suami yang tidak menyenangkan. Syekh Dr. Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syamkhiti hafizahullah taala, di dalam salah satu ceramahnya beliau membawakan kisah seorang suami ngajak teman-temannya ke rumahnya. Di rumah itu ada seorang anak yang melayani tamu-tamunya dengan baik sekali, menghidangkan ini, murah senyum, pokoknya menyenangkan sekali anak ini, menyenangkan anak ini. Lalu para tamu tadi tanya, ya Syekh, ini siapa ini? Oh ini anakku. Ya Syekh, bagaimana caranya punya anak seperti ini? Anak ini kok menyenangkan ya? Menyenangkan sekali anak ini. Bagaimana caranya saya bisa punya anak seperti ini? Apa jawabannya? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya mungkin ya, kata-kata Syekhnya ini mungkin, ini karena ini cerita, ini ceritanya Syekh Syamkhiti ya, dia cerita orang lain kejadian. Mungkin ini karena saya sabar menghadapi istri saya. Semenjak saya menikah sampai sekarang, istri saya itu nggak pernah senyum kepada saya. Senyum aja nggak pernah, cemberut aja, metotok-tok. Ya, saya sabar, ya. Dan mungkin karena kesabaran saya menghadapi istri saya itu diberi ganti anak yang menyenangkan ini. Ini gantinya. Saya nggak bahagia di situ, saya bahagia di sini. Nah, kita harus pandai cari kayak gitu. Pasti itu. Biidznillah, itu janjinya Allah. Oh saya nggak bahagia di sini, berarti Allah memberikan bahagia untuk saya di yang lainnya. Cari, ketemu nanti. Nggak mungkin susah total, nggak mungkin. Ada orang kaya raya, miliarder. Orang semua lihat, wah miliar luar biasa kaya. Ternyata ada salah satu anaknya yang gila. Ya, kata orang-orang ini tumbalegi. Istilahnya dia itu kaya satu sisi, di sini diuji oleh Allah, dia punya anak gila, nggak ada yang sempurna dunia ini. Ya itulah, kayak gitu. Dia jangan lihat kelebihannya saja, dia punya kekurangan sisi lain. Jangan lihat kekurangan saja, ada kelebihan sisi lain. Dan kayak seperti kasus ini, istri kayak gini ini, ya coba cari. Allah beri bahagia di mana untuk saya? Cari, ketemu nanti. Mungkin bahagia di dalam sholat, bahagia di dalam tahajud, bahagia di sini, di sana. Cari, ketemu nanti. Satu lagi cerita, dan ini penutup. Ini kayaknya hangnya sudah selesai, SMS yang masuk banyak akhirnya. Ya kayak gini-gini ini. Ini mungkin dari tadi ngirim nggak masuk. Tapi setelah setelah ini
Ini SMS mulai dari jam 9:30 ada, baru masuk sekarang semua. Ini sering, bahkan kadang masuknya sore nanti. Jadi jawabnya di rumah, jawab sendiri saja. Ada kasus lagi, ya. Ini penutupnya. Seorang suami, dia ini pergi ke hutan cari kayu bakar. Kayu bakar, subhanallah, ketika dia pulang, kayu bakarnya dipikul siapa? Dipikul macan. Yang pikul kayu bakarnya ini macan. Dipikul. Sampai di depan rumah, dia ambil kayu bakar, dia bilang kepada macannya, terima kasih barakallahu fiik. Pergi macannya. Orang-orang heran, top orang ini ya. Macan mikul kayu bakar. Wah, ini sakti orang ini. Sampai sekian lama, ternyata dia itu tidak lagi dipikul macan kayu bakarnya, pikul sendiri. Wah, pikul sendiri payah dia ke rumahnya. Lalu ada orang yang tanya, wahai bapak, mohon maaf saya kepingin tahu. Bapak dulu kalau cari kayu bakar, kalau pulang dipikul oleh macan. Sekarang bapak kok mikul sendiri. Mana macannya? Apa ternyata? Dahulu saya punya istri yang tidak menyenangkan. Saya di rumah diomel-omeli terus. Tidak menyenangkan istri saya, dan saya sabar. Lalu Allah menghibur saya, yaitu macan ini nurut sama saya. Nurut. Subhanallah. Sampai sekian tahun lama istri saya meninggal dunia. Saya nikah lagi, dan saya dapat istri yang salihah, yang menyenangkan saya, membuat saya bahagia. Dan ternyata setelah itu macannya ngilang, tidak muncul lagi. Paham tak? Dulu dia diuji oleh Allah, punya istri gak baik, dia sabar. Diganti oleh Allah punya hiburan. Hiburannya apa? Macan nurut. Tapi setelah dia dapat istri yang baik, menyenangkan, ya macannya hilang. Wis cukup, gak perlu macan mana kan? Boleh senang ya, boleh. Ya kayak gitu. Nah ini penting ya, kita perlu mengungkap apa, di sisi mana. Saya kurang di sini, tapi pasti Allah beri kelebihan di sana. Ya kita cari mana, digali seperti itu. Mohon maaf ya, ini SMS yang masuk banyak sekali ini kayaknya. Sekali lagi mohon dimaafkan, masuknya terlambat. Yang salahkan ini operatornya, jangan salahkan saya. Ini banyak, ada 20 SMS masuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah menjadikan ilmu kita bermanfaat, membimbing kita, menjadikan kita istiqomah, dan menutup umur kita dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.